Kompas TV, independen, terpercaya. Halo, selamat pagi saudara. Anda menyaksikan program Sapa Sulsel di Kompas TV, independen, terpercaya. Seperti biasa, saya Panca Rizky akan kembali menemani Anda selama 30 menit ke depan, tentunya dengan perbincangan yang inspiratif dan juga menarik untuk mengisi ruang informasi Anda di pagi hari ini. Saudara, maraknya usaha kuliner di Kota Makassar membuat warga memiliki banyak pilihan dalam memenuhi kebutuhan makanan. Namun, bagi pengusaha kuliner tentu harus melakukan berbagai upaya dan inovasi agar mampu bersaing. Lalu bagaimana kiat untuk menjalankan usaha kuliner ini? Nah, hal inilah yang akan kita bahas bersama dengan salah satu pengusaha kuliner di Kota Makassar. Ada Pak Samsul Alam dan juga Ibu Ayu. Halo, selamat pagi Pak. Selamat Ibu pagi. Ayu. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Sehat nih? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ini saya sudah lihat nih di depan ada yang dibawa nih, kotak-kotak kuning. Nah, ini apa nih Pak? Bisa dibuka mungkin? Oh iya, ini adalah Wih, donat asin. donat asin. Ini Oke. adalah donat varian manis. Baik, mungkin bisa diperlihatkan di kamera dulu Pak. Oh, iya. Oke. Nah, ini tadi donat asin. Asin. Dan ini donat yang manis. Manis. Oke, ini brandnya apa nih Pak? Nah, ini brandnya Domami. Domami, Ya, donat madu mini. donat madu mini. Berarti ada yang jumbo dong Pak? Ada. Ada juga ya? Ada Oke, juga. donat madu mini. Berarti yang madu ini apa nih Pak? Dia campuran dari adonan. Campuran adonannya yang dari madu. Ya. Oke. Nah, ini sejak kapan sih Pak dirintis? Kalau ini kami rintis di awal pandemi. Jadi kami launching itu di tanggal 1 April 2020. Nah, awal-awal sekali pandemi pada saat namanya saat itu masih PSBB ya. Wah, lumayan berani ya untuk membuka usaha di masa PSBB itu. Nah, ini cerita dong Pak, awalnya sampai tercetus brand Domami ini seperti apa? Kalau dari brand sih, ini awal mula dari ide istri saya. Baik. Ya karena dalam perusahaan ini semuanya yang kalau ide, dia lebih banyak soal ide, kalau saya lebih banyak eksekusi. Baik, berarti kalau gitu saya ke Ibu Ayu nih. Gimana nih Bu? Iya, Domami ini hadir dalam kondisi kami lagi tidak punya jalan untuk mencari uang. Baik. Sehingga kami memilih untuk membuat sebuah pilihan untuk memberikan snack, di mana snack itu enak untuk dibagi. Nah, Domami hadir ini pada saat pandemi di mana kami tidak bisa lagi untuk mencari nafkah di pinggir jalan, karena biasanya kami jual bakso bakar di pinggir jalan. Baik. Dan alhamdulillah muncul ini. Kenapa kemudian Domami? Awalnya kita mau kasih nama donat yang unik, Dominik. Tapi kemudian saya belajar bahwa di Makassar itu belum ada donat madu. Oke. Ya, sehingga mungkin ada, tapi yang nge-branding betul-betul bisa lebih booming itu belum ada. Sehingga muncullah ide donat madu ini dengan nama Domami, donat madu mini. Kenapa dia mini? Karena nikmatnya selalu ingin dibagi. Nikmatnya selalu ingin tagline-nya. dibagi. Ya, menarik sekali ya Bu. Nah, tapi tadi Ibu sempat mengatakan bahwa Ibu memulai dari usaha bakso bakar. Sebenarnya sebelum Domami ini, Ibu ini dan Bapak memulai dari usaha-usaha kuliner apa aja sih Bu? Kalau di kami bakso bakar, karena dari kuliah memang jualan bakso. Waktu kuliah itu suka bawa bakso ke kelas-kelas waktu kuliah. Dan juga saya dapat bantuan wirausaha dari kampus. Jadi memang jiwa bisnisnya itu karena ada power of kepepet, tidak ada uang Baik. kiriman dari orang tua. Oke. Ya, jadi kami akhirnya memutuskan untuk bisnis bakso, lalu kemudian menikah. Ternyata beliau mau membantu. Baik. Saling support ya Bu? Ya, Oke. nah di bulan Ramadan itu kita tidak punya pendapatan. Karena bakso kan tidak dimakan pada saat pagi hari atau siang hari. Oke. Jadi kami pun memutuskan untuk membuat kurma coklat yang mungkin tadi kakak bilang ada di Instagram kami. Ya, kurma coklat itu ada setiap Ramadan. Oke, berarti musiman ya? Setiap musiman. Ramadan ada kurma coklat. Nah, ini awalnya dari kurma coklat kemudian menjadi donat madu mini. Dari tadi kita sudah membahas adonannya dari madu. Tapi sebenarnya rasanya yang membedakan dengan donat biasa itu apa sih Bu? Sebenarnya pada hakikatnya donat sama aja sih. Karena Oke. Tapi yang bikin Domami ini unik karena pertama variannya jauh lebih banyak dibanding donat-donat yang ada di Makassar. Oke. Iya, itu pertama.
Yang kedua memang kita membuatnya versi mini sehingga orang itu mudah untuk berbagi. Nah, dalam satu box ini, apalagi yang target market kami adalah anak-anak. Jadi kalau kita membuat donat ini, dia mini, anak-anak itu muat untuk satu biji dia bisa menghabiskan. Kalau Baik. donat besar itu anak-anak mungkin makannya sepotong. Betul. Nah, hadirlah ini untuk membahagiakan anak-anak. Oke, berarti memang target pasarnya anak-anak ya. Nah ini mungkin bisa dijelaskan Bu, banyak variannya atau mungkin Bapak nih, banyak variannya, ini varian apa-apa aja nih? Oh iya, kalau ini yang mulai dari ujung sini ya, ini varian abon, kemudian ini donat sosis. Oke, mungkin bisa dimiringkan Kemudian, sedikit Pak. oh iya, Oke. ini donat pizza mini, kemudian ini burger mini. Jadi kalau biasa kita lihat burger besar, ini ukurannya lebih mini lagi burgernya. Oke, burger mini ya. Isiannya lengkap. Isinya lengkap. Oke, kalau yang manis Iya. apa aja nih Bu? Yang manis ini ada yang paling laku ini, Black Forest. Black Forest. Maaf, ini Oke. sudah agak miring-miring. Ini Oke, donat baik. lubang yang paling yang murah, yang lumayan harganya cukup murah. Dan Oke. kalau yang ini untuk yang paling best seller itu ini donat isi. Di dalamnya ada isian coklat. Donat tapi isi. ya, tapi bisa dikasih topping Oke. seperti itu. Nah, ini ada bomboloni. Bomboloni kami ada 7 rasa. 7 rasa. Apa-apa aja? itu? Strawberry, coklat, milk, pandan, kaya, nanas dan Nutella. Banyak banget ya. Oke. Nah, dari yang semuanya semua varian ini yang paling laris yang mana nih? Yang paling best seller ini donat isi sama donat sosis. Donat isi, kalau dari yang asinnya donat sosis. Oke. Nah, tadi ngomong soal harga nih, Bu. Range harganya berapa? Range Iya. harga. Ya karena tadi kakak tanya donat jumbo, kita punya donat jumbo juga. Oke. Jadi dia isinya 6. Itu yang paling murah, harganya 25.000. 25.000. Satu kotak ya? Satu Oke. kotak isi 6. Kalau yang donat lubang, itu yang mini, dia isinya 12, harganya 35.000. Oke. Terus yang donat isi ini harganya 40.000 dan yang Black Forest ini 45.000. 45.000. Kalau all asin itu 45.000. Semuanya rata ya? Oke. Nah, ini kan berdiri dari 1 April 2020 nih. Tantangannya selama ini apa sih? Oh iya, kalau berbicara soal tantangan, banyak sih suka dukanya, tapi kalau dicerita agak panjang, mungkin banyak, mengandung bawang juga. Aduh, gawat dong. Tapi nggak usah deh. Oke. Jadi sebenarnya salah tantangannya mungkin mulai dari awal kita produksi, kemudian memproduksi donat itu tuh ready pagi, itu butuh harus jam 2, jam 3 dimulai proses produksi, sehingga Oke. saya kasihan biasa melihat istri saya sudah, kita masih istirahat, saya masih istirahat, dia sudah bangun. Harus bangun lebih pagi untuk menyiapkan sajian donat di pagi itu. Oke. Nah, itu salah satunya. Kemudian banyak nih tantangan di selain itu. Kemudian dari marketing, alhamdulillah salah satu yang bantu kami marketing itu karena ada teman yang share, kemudian share-nya berantai. Contoh Oke. mungkin salah satu strategi yang kami pakai, setiap yang ikut pesan promo, dia harus share ke temannya 5 orang. Nah, itulah yang buat kita pesan berantai. Oke, jadi viral ya Viral. akhirnya. Nah, ngomongin soal promo dong berarti nih Pak. Iya. Nah, promo ini apa nih? Buat pemirsa Sapa Sulsel yang mungkin juga ingin memesan. Kalau Keluarga. Kalau promo, kami ada promo paket keluarga. Kan kalau Isra bilang tadi, kita lebih ke target marketnya ke anak-anak, ibu yang punya anak-anak, kita lebih ke keluarga. Jadi Oke. lebih keluarga kita. Jadi kita dalam event biasa membuat event promo, misalnya buat paket keluarga. Nama uniknya itu paket cinta keluarga. Paket Jadi- cinta keluarga. Ya, jadi orang yang mau cinta keluarganya, yuk hadiahkan Domami. Baik, menarik sekali ya Pak. Nah, kami masih akan kembali seusai jeda. Saya juga masih penasaran nih untuk mencoba rasanya Domami seperti apa. Namun kami akan kembali sesaat lagi tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel. Sambut era TV digital bersama Kompas TV. Jika pesawat TV kamu belum digital ready atau bukan smart TV, siapkan set-top box dan sambungkan ke antena. Kemudian pilih tombol setting pada remote TV, lalu tekan auto scan. Jika pesawat TV kamu sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV. Kemudian pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. Mudah bukan?
Dengan menggunakan saluran digital, Anda bisa menyaksikan program-program terbaik Kompas TV dengan kualitas gambar serta suara yang lebih tajam serta jernih. Anda kembali menyaksikan Sapa Sulsel di Kompas TV, independen, terpercaya. Masih ditemani usaha kuliner Domami di Makassar. Baik, nah Pak, sesuai janji saya nih, saya mau mencoba sekarang. Ini rasa yang paling direkomendasikan yang mana nih? Donat isi. Yang paling best seller itu donat isi. Donat Kalau isi. yang manis, kalau yang asin, kami rekomendasikan burger. Baik, saya coba yang donat isi dulu deh. Oh iya. Oke, kita tolong ya Pak. Nah ini donat isi yang 3 ini berarti ya? Oh iya. Mana ini kameranya nih? Nah, yang 3 ini adalah donat isi. Oke, saya coba nih ya Pak. Saya coba yang mana nih? Ada rasa Oreo, Oreo, tiramisu, tiramisu strawberry. sama Oke, strawberry. saya coba yang tiramisu aja Tiramisu. kalau gitu. Oke, Marky Chop nih. Marky Chop. Dari adonan memang lebih manis ya. Iya. Ada rasa madunya tapi tiramisu juga. Wah menarik nih. Oke. Ya saya belum nemuin isinya nih. Wah, ke dalam lagi. Oh iya bener nih. Nah, ada coklatnya ya. Ini tantangan membuat donat ini selain tadi harus bangun pagi, kemudian dalam meracik resep nih, ini tugasnya siapa nih? Istri saya. Untuk resep sendiri itu ini sebenarnya donat itu mungkin ribetnya karena dia ketemu minyak. Baik. Kalau dia kelembekan, dia bakal berminyak. Kalau dia keras, dia tidak mau mengembang. Oke. Jadi donat ini masalahnya di situ, di minyak. Dia ketemu minyak. Kalau roti mungkin saat dia mengembang, dibakar nggak masalah. Tapi kalau donat itu, kalau dia sudah lembek, sudah dia bakal berminyak. Oke, Jadi berarti adonannya tantangannya harus pas. harus pas ya Iya. racikannya. Oke, nah kalau misalnya dari ini nih donat asin nih, Ya. Iya. saya coba yang mana nih? Boleh semuanya recommended. Semuanya boleh nih. Mana nih kamera? Oke. Nah, donat asin ini kan sebenarnya masih jarang ya Pak, karena kebanyakan kan donat itu yang manis, Manis. seperti itu. Nah, ini idenya awal-awal gimana sih? Target pasarnya banyakkah yang akhirnya me-request untuk membuat donat asin atau seperti apa? Penjualan donat asin itu lumayan banyak. Kalau lihat data dari pembelian kami itu lumayan banyak. Karena memang kenapa donat asin ini hadir, dia menjadi diferensiasi dari yang lain. Oke. Ya, sehingga munculnya ini akan menjadi, saya melihat bahwa anak-anak itu sangat suka dengan donat sosis. Iya. Bahkan ibu-ibu yang pesan untuk mereka kirim ke pondok, anaknya mondok, itu sebagian besar donat asin. Oke. Berarti saya cobanya yang donat sosis Sosis. aja ya. Oke. Ini kalau kita lihat nih, dia crispy banget. Ini ada Selada. sosis, kemudian ada Selada. selada ya. Selada. Oke. Ini crispy-nya apa nih Bu? Tepung ya? Tepung roti. Oke, tepung roti. Nah, saya coba ya Bu. Silakan. Ini kedengeran nggak ya? Kedengeran. Kriuk. Garing banget ya Pak. Baik. Jadi emang dari sosisnya, kemudian teksturnya juga garing banget ya. Padahal anak-anak suka nih Bu. Iya, betul. Memang itu salah satu yang recommended untuk anak-anak itu sosis. Baik. Tapi berarti Ibu yang akhirnya membuat semua varian ini sendiri, inovasi Ibu sendiri. Iya, jadi kalau mau buat produk baru itu saya komunikasikan dengan suami, lalu kita praktek. Kalau dalam 3 bulan ternyata produknya tidak terlalu laris, maka ditarik kembali. Seperti itu. Oke. Jadi setiap 3 bulan itu harus ada produk baru yang keluar. Setiap 3 bulan harus ada produk yang baru yang keluar. Iya. Nah ini idenya nyarinya gimana dong Bu? Saya suka main di Instagram sih sebenarnya. Jadi melihat teman-teman ada juga komunitas donat. Jadi lihat, oh ada yang baru, kita coba deh. Tapi dengan versi yang berbeda.
Oke, seperti itu. Nah, saya dengarnya nih ada produk lain selain Domami, yaitu ada pizzanya juga. Nah, saya mau tanya-tanya nih soal pizzanya. Ini mana nih? Boleh dibawa masuk? Oke. Nah, ini ada pizza dough. Ini mungkin bisa diperkenalkan, Pak. Oh, Ini iya. pizza dough ini apa nih? Selain iya. Domami berarti ya? Jadi ini pizza dough ada 4 varian. Coba, Pak. Oh iya. Perlihatkan kita. Sharing. Oke. Nah, ini menarik sekali ya, Pak. Iya. Jadi kami buat Oke. ini versi mini juga. Biasanya kan pizza ukurannya besar. Oke. Jadi kita buat versi mini juga. Terus dipotong 6. Oke. Jadi dipotong 6. Terus ada varian pertama itu ada beef slice, kemudian chicken double cheese, ada varian sosis, kemudian pizza tuna. Bagian suka yang tuna ada juga. Berarti varian yang paling laris itu yang tuna ya, Pak? Dia baru. Dia baru, varian baru muncul. Oke. Yang paling itu beef dan chicken double cheese. Iya. Oke. Nah, tadi kan Domami, donat, madu mini. Pizza dough ini apa dong, Pak? Pizza dough juga di dalamnya ada madu. Oh, ada kandungan madunya Iya. juga. Oke. Nah, ide untuk membuat pizza madu ini kan menarik nih. Kenapa sih akhirnya berani untuk mencoba memadukan antara rasa manis dengan rasa asin? Padahal ini kan sebenarnya rasa yang lumayan kontras seperti itu ya. Adonannya manis, madu, kemudian toppingnya asin gitu. Ada sosisnya, ada kemudian tadi barbecue ya kalau nggak salah. Nah, itu berani mencoba ini kenapa sih, Bu? Berani mencoba. Saya suka berinovasi sebenarnya. Suka Oke. mencoba hal yang baru. Jadi ketika ada yang bisa saya lakukan, saya coba dulu. Setelah tes pasar ternyata pasar menerima, nah kita lanjutkan. Pizza itu juga seperti itu. Nah awalnya pizza ini kita bikin yang mini-mini karena memang kita berharap bahwa berapapun uang Anda bisa berbagi lewat Domami. Oke. Seperti itu. Nah pizza ini hanya dibanderol dengan harga 25.000, sudah dapat 20 cm diameternya, itu sudah sangat enak insya Allah. Oke, jadi seluruh variannya 25.000 untuk ukuran seperti ini ya, Bu? Iya, betul. Nah, ini kan bisa terbilang berani ya usahanya Bapak dan Ibu ini memulai dari PSBB, kemudian memadukan rasa yang begitu berani, tapi akhirnya berhasil gitu ya Pak, jadi rasa yang gurih dan akhirnya diterima oleh masyarakat. Nah ini kiat-kiat untuk memulai usaha ini dari Bapak dan Ibu seperti apa? Nah mungkin untuk pemirsa Sapa Sulsel yang mungkin juga tertarik untuk membuka usaha tapi belum berani, nah seperti apa nih? Oh iya, kalau berbicara tentang kiat-kiat kami, yang pertama itu adalah konsisten. Karena terkadang kita pengusaha, ketika mulai usaha, kemudian ketika omset turun, kadang sudah mulai putus asa. Tiga, tetap bisa bertahan. Pertama konsisten, kemudian yang kedua, kita belajar itu diajarkan untuk memperbesar 3 kapasitas, mulai dari spiritual, kemudian tetap belajar bisnis. Karena kalau kita belajar strategi sekarang, itu kita susah bertumbuh. Kemudian selanjutnya adalah leadership atau action. Nah, ini yang kami biasa padukan dalam berbisnis. Mungkin ada tambahan. Nah, tambah dari Bu Ayu seperti apa? Kalau saya lebih ke big why-nya. Kenapa kita harus berbisnis? Nah, karena saya punya keluarga yang butuh untuk dibiayai, untuk diberikan lebih banyak, maka bisnis ini, maka mereka, keluarga saya, orang-orang di sekitar saya adalah menjadi big why. Kenapa kemudian saya harus memberi lebih untuk mereka? Karena naik haji itu tidak gratis. Dan saya butuh dana untuk itu. Maka kami membuat bisnis ini bukan hanya untuk big why ini menjadi alasan, dan juga pada saat kita punya karyawan, maka kita akan berusaha untuk memberi lebih. Bagaimana mereka bisa menyekolahkan anak mereka, bagaimana bisa mereka memenuhi kebutuhan mereka, dan ini menjadi landasan utama. Nah, pada saat kita punya big why, sesuatu yang betul-betul tertanam pada diri kita yang menjadi alasan mengapa kita berbisnis, maka pada saat kita merasa goyah, kita harus kembali mengingat, saya punya orang di belakang saya yang butuh topangan saya. Betul. Sehingga orang-orang, saya pun ketika saya merasa sudahlah, lelah, ya. Tapi karena saya mengingat bahwa ada motivasi di belakang saya harus kembali bangkit. Itu yang menjadi kiat buat teman-teman kalau ingin menjadi pebisnis, jangan menyerah. Baik. Seperti itu. Seperti itu. Tampaknya emosional sekali ya, Bu. Memang berarti Domami ini sangat-sangat punya arti yang sangat lebih untuk Bapak dan juga Ibu. Nah, ini sejauh ini cabangnya udah berapa nih, Bu? Sudah 2. Sudah 2? Ya. Di mana-mana? Alamat yang pusat itu di Antang Jalan Nipa-Nipa Lama.
Oke. Antang, yang kedua di Jalan Pecarakan Dayak. Oke. Nah, ini dari awal Bapak dan Ibu merintis usaha ini kan awalnya dari sendiri dulu. Iya. Kemudian mulai ada karyawan seperti itu, dan kebanyakan memang tantangan-tantangan yang didapatkan oleh pengusaha-pengusaha muda sekarang adalah SDM. Nah, ini Bapak dan Ibu melihatnya seperti apa? Oh ya, kalau SDM itu mungkin awal-awal merekrut karyawan itu kami biasanya seperti awal-awal istri saya tuh tidak usah rekrut karyawan, kita saja, karena mempercayakan orang mulai dari resep dan sebagainya mungkin nggak berani awalnya. Tapi karena kita sudah ubah mindset, tidak perlu takut untuk itu, karena bagaimanapun itu harus kita sudah diatur. Jadi kita rekrut dan delegasikan, di training, diajar, insya Allah bisa. Oke. Nah, terakhir nih Pak, bagi pemirsa Sapa Sulsel yang tertarik untuk memesan Domami ataupun Pizza Do, ini bisa melalui apa dan bagaimana mengontak Bapak dan Ibu nih? Oh iya. Untuk pemesanan bisa via Instagram ataupun Facebook kami, ada Domami, Donat Madu Mini. Silakan dicek saja, lihat gambar-gambarnya, menarik silakan diorder. Dan kalau ingin dibagikan, kalau teman-teman ada jauh dari luar kota, misalnya ingin membagikan kepada orang-orang yang di Kintai yang ada di Makassar, kami bisa mengirimkan dengan ongkir yang sangat-sangat murah. Baik, jadi pemirsa Sapa Sulsel yang ingin penasaran nih mau mencoba Domami bisa lewat Instagram tadi @domami_Makassar. Oke, baik, terima kasih Pak Samsul dan Ibu Ayu sudah bergabung di Sapa Sulsel hari ini. Sudah sangat menginspirasi nih usaha Domami. Sukses terus untuk usahanya. Amin. Dan semoga Amin. semakin bermanfaat dan Amin, menginspirasi amin. bagi banyak orang ya, sesuai dengan tagline-nya, Nikmatnya. nikmatnya ingin selalu dibagi. Kami akhiri Sapa Sulsel sampai di sini saudara. Situasi memang terus membaik, namun kita harus tetap waspada karena COVID-19 masih ada. Selalu gunakan masker saat beraktivitas dalam ruangan, vaksinasi lengkap dan booster untuk perlindungan sempurna demi imunitas kita semua. Saya Panca Rizky pamit, selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa.